Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lain kali jangan membuat Bu Eka atau para dosen histo kecewa ya. Oke, kita mulai dulu dari jaringan tulang rawan. Di mana jaringan tulang rawan tersusun oleh kondrosit dan juga bahan antar sel amorf. Juga bahan antar sel berbentuk. Di bagian tulang rawan, istilah bahan antar sel amorf yaitu atau yang berbentuk adalah matriks daripada tulang rawan. Ya, sama. Selnya adalah kondrosit, asalnya dari mesenkim, diferensiasi menjadi kondroblas, dan akhirnya menjadi kondrosit. Kondrosit ini mempunyai rumah yang dinamakan lakuna. Dalam satu lakuna, bila lebih dari satu kondrosit, itu disebut sebagai sel nest atau kelompok isogen. Ya, sel yang ditunjuk adalah kondrosit. Ruangan yang ditunjuk adalah lakuna. Satu lakuna terdiri dari 3 kondrosit atau lebih dari satu kondrosit dinamakan sebagai sel nest. Nama sel yang ditunjuk adalah sel nest. Di bagian sel nest ini ada seperti lingkaran yang mengelilinginya, mempunyai warna yang lebih jelas. Inilah yang dinamakan cartilage kapsul atau tudung tulang rawan. Ada berbentuk, ada yang amorf. Ya, ini tudung sel tulang rawan. Ini bentukan mengelilingi sel yang ditunjuk adalah cartilage kapsul. Nama sel yang ditunjuk adalah atau bentukan yang ditunjuk adalah sel nest. Pembungkus daripada tulang rawan yaitu perikondrium. Perikondrium ada 2 lapisan yang tersusun oleh jaringan ikat padat, itu dinamakan lapisan fibrus. Sedangkan yang tersusun oleh kondroblas kondrosit dinamakan lapisan kondrogenik. Ini ya. Ada sel-sel kondrositnya. Ya, ini adalah lapisan kondrogenik. Ada yang terrobek, ini adalah lapisan fibrusnya. Lapisan yang ditunjuk adalah lapisan kondrogenik layer, merupakan bagian dari lapisan apa? Perikondrium.
Ya, lihat kondrositnya dengan lakuna. Lapisan apa? Lapisan chondrogenic layer, yang ini lapisan fibrous, ya. Ujung petunjuk berada pada lapisan apa? Chondrogenic layer. Pada lapisan apa? Perikondrium. Nama sel yang ditunjuk adalah sel Nest. Pewarnaan apa ini? Pewarnaan apa? VVG, Dok. Ya, VVG ya. Virchow van Giessen. Ya, chondrogenic layer, fibrous layer. Pemberian makanan daripada tulang rawan itu berasal dari kapiler yang berada di perikondriumnya. Ya, matriks tulang rawan tidak mengandung pembuluh darah kecuali kalau dia sedang proses pertumbuhan. Baru ada penetrasi pembuluh darah. Pertumbuhannya ada 3, interstisial, aposisi, dan retrogresi. Interstisial artinya apa? Pertumbuhan di bagian tengah, di bagian dalam, endogenus. Di mana sel Nest ini akan memisahkan diri, terpecah-pecah, kondrositnya lepas sendiri-sendiri, kemudian dia membentuk matriks daripada tulang rawan sehingga tulang rawan tersebut tumbuh. Tapi kalau eksogenus itu adalah kondrosit yang berada di chondrogenic layer, itu memproduksi matriks tulang rawan sehingga terjadilah pertumbuhan tulang. Kalau pertumbuhan retrogresi ini pertumbuhan karena proses penuaan. Ya. Jadi di sini matriks yang dihasilkan akan kurang berwarna basofil ya karena asam hyaluronatnya sudah berkurang. Dan seringnya justru mengalami kalsifikasi. Ya, ini pertumbuhan retrogresi. Tulang rawan ada 3 macam, ada hialin, mayoritas sabut-sabutnya kolagen. Tulang rawan elastis, mayoritas sabutnya adalah elastis. Ya. Apakah kolagennya ada? Ada. Tapi mayoritas adalah elastis. Tulang rawan fibrous ini agak sedikit berbeda, di mana tulang rawan ini didapatkan pada diskus intervertebralis, di mana arah daripada kolagennya sejajar. Ini agak berbeda. Hialin, kolagennya halus dan mendominasi. Ya, di sini matriksnya akan tampak homogen. Ya, ini adalah merupakan jaringan tulang rawan elastis ya, bukan hialin. Ya, lihat ini ada sabut-sabut elastis yang cukup banyak. Maka jaringan yang tampak adalah jaringan tulang rawan elastis. Ya. Perikondrium. Tulang rawan elastis distribusinya pada daun telinga,
pada epiglotis, ya, ini tulang rawan elastis dengan kondrosit. Ruangan kosongnya adalah lakuna. Tulang rawan elastis dengan pewarnaan HE. Ini agak sedikit berbeda. Ya, jaringan apa? Jaringan yang tampak adalah jaringan tulang rawan bersabut atau jaringan tulang rawan fibrosa. Ini gambarannya semacam ini. Kemudian kalau saudara tampak bentukan hitam ini adalah nukleus pulposus. Ya, nama khusus yang ditunjuk adalah nukleus pulposus. Ini diperbesar, arahnya ini semacam ini. Ya, garis-garisnya sejajar dengan kondrosit terjepit di antara kolagen. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf dok, mau bertanya tadi bentukan hitamnya apa ya dok? Saya kurang terdengar. Ini, bentukan ini yang saudara maksud? Iya dok. Ini adalah bentukan nukleus pulposus. Permisi dok, izin bertanya. Untuk yang tadi kan vaskularisasi itu hanya ada saat tulang rawannya muda. Lalu nanti pas sudah dewasa, vaskularisasinya hilang atau bagaimana dok? Yang depan nggak terdengar, putus. Oh, sekarang udah terdengar belum dok? Udah, tolong diulang. Tadi kan vaskularisasi itu ada saat pembentukan tulang rawan kan ya dok, pas pertumbuhan itu. Lalu pas dewasa nanti vaskularisasinya hilang atau bagaimana? Bagaimana, tolong dibantu, ada yang bisa mendengar? Atau saya ketik aja dok? Oh iya boleh, nggak apa-apa. Maaf ya dok. Barangkali ada temannya yang mendengar tadi pertanyaannya tadi apa, tolong diulang. Permisi dok, izin untuk menjelaskan. Suara saya terdengar? Iya sama saja putus-putus. Enggak bisa menangkap putus-putus, iya. Masih bisa mendengar suara saya? Iya masih dok, masih terdengar. Masih. Oke. Tadi chatnya, nah di sini kok chatnya nggak ada, apa stop share dulu ya? Oke. Oke ya. Pada dasarnya matriks daripada tulang rawan itu tidak ada vaskularisasi. Ya. Jadi nutrisinya itu disuplai di daerah perikondrium, di mana perikondrium di situ masih ada kapiler yang ada di situ. Nah, kecuali ketika pada saat dia melakukan pertumbuhan atau aktivitas untuk pertumbuhannya, baru terjadilah penetrasi pembuluh darah di dalam jaringan tulang rawan tersebut. Nah, ketika sudah selesai proses itu, maka kapiler itu atau pembuluh darah tidak lagi di situ. Ya, dia akan berada di perikondrium kembali. Itu. Ya.
Oke, yang lainnya ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Jaringan tulang. Osteoblas akan berubah menjadi osteosit. Ya. Kemudian ada satu lagi osteoklas untuk remodeling tulang. Osteoblas itu letaknya di permukaan, di tepi dari trabekula tulang. Yang namanya trabekula tulang itu yang ini, yang merah homogen ini, ya, seperti jari jempol yang terpotong, ya, nanti bentuknya macam-macam, ya. Inilah yang namanya trabekula tulang. Ya. Pertumbuhannya sama dengan jaringan tulang rawan, di mana osteoblas ini yang ada di tepi ini memproduksi matriks tulang. Dia memproduksi matriks tulang, lama-lama osteoblasnya ini akan dikelilingi oleh matriks daripada tulang. Berubah namanya menjadi osteosit ketika sudah terbenam di dalam matriks tulang. Lama-lama ini nanti akan semakin sampai di sini bisa dipahami? Mohon maaf dok, tadi di saya yang setelah osteoblas dikelilingi oleh matriks tulang itu agak putus-putus dok, bisa mohon diulangi dok. Ya, ketika osteoblas sudah dikelilingi matriks tulang, ya ini, maka osteoblas itu akan menjadi osteosit. Artinya dia tidak aktif lagi. Ya, jadi osteosit lama-lama akan terbentuklah bentukan merah ini semakin meluas. Itu cara pertumbuhannya. Baik dok, terima kasih dok. Terus kemudian ada sel lagi yang di tepi, ini adalah osteoklas. Ya, untuk menghancurkan tulang. Ya, dibutuhkan ketika pada saat remodeling daripada tulang. Ada pertanyaan? Ya, kalau perhatikan, saudara perhatikan ya di daerah ini. Ini juga sama, ya, terdiri dari sel. Sel apa kira-kira ini? Enggak ada yang tahu? Enggak ada yang tahu? Masa satu kelas nggak ada yang tahu? Ayo. Izin menjawab dok. Tapi nggak yakin benar. Nggak apa-apa. Otot bukan dok? Otot yang mana? Polos. Otot polos. Iya, mungkin. Dok. Kalau menurut Dika,
Sel apa ini? Sel apa, Dika? Dika tidak hadir atau tidak bisa mendengar suara saya. Naswa? Naswa? Naswa Anissa? Naswa Anissa? Maaf, apakah terdengar? Naswa, masih di sini? Masih, Dok. Iya, sel apa itu? Sel apa, Mbak? Kalau Dika? Dika nggak bisa mendengar suara saya? Dika? Saudara, saya anggap absen ya hari ini karena saudara tidak merespon saya. Oke. Saudara perhatikan yang di tepi ini adalah sel pipih. Dia merupakan sel endotel. Jadi apa ini? Sel apa? Sel darah, Dok. Iya. Kan sudah kuliahnya ya. Ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Dok, berarti yang tampak putih homogen itu jaringan lemak, Dok? Ini? Iya. Iya. Oh, betul. Ini adalah jaringan lemak. Tapi tidak semua yang ada di sini putih adalah jaringan lemak. Yang ini iya, jaringan lemak. Ini juga iya. Oke. Nggak ada lagi? Ya. Osteoblast berasal dari mesenkim. Berada di permukaan trabekula tulang. Tadi sudah, ya. Ini memproduksi matriks daripada tulang. Ya. Juga menghasilkan enzim alkalin fosfatase. Ya, ini yang menyebabkan tulang menjadi keras. Ya. Jaringan yang tampak yang berderet-deret, epitelnya bisa silindris, bisa kubis, ini adalah sel-sel os. Ya. Ini walaupun di pinggir, tapi dia merupakan sel raksasa, sel giant. Intinya lebih dari satu, inilah sel osteoklas. Ya. Ini sel osteoklas, sama osteoklas, ini juga osteoklas. Ya. Terdapat pada jaringan tulang muda. Bentukan homogen yang ditunjuk adalah
trabekula tulang muda. Sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf dok, izin barusan di saya PPT-nya loadingnya baru setengah dok. Jadi waktu awal tidak terlihat bagaimana. Seperti itu dok. Oh, nggak Bisa terlihat. tolong Kalau dijelaskan? sekarang sudah terlihat. Sudah dok. Baru Oke. terlihat ketika menjelaskan osteoklasnya dok. Oh ya, oke. Ya. Jadi yang tampak semuanya ini adalah jaringan tulang muda, di mana osteoblastnya berderet di tepi. Nih. Ya. Terus kemudian yang terbenam di dalam matriks ini adalah osteositnya. Ya, hati-hati ada dinamakan osteoklas. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas semua? Dok, ini ada pertanyaan dari Nabila lewat chat. Saya bacakan, apa boleh dok? Oh iya sih, soalnya kalau harus baca di stop share sih. Ya apa? Jadi Nabila bertanya, apakah trabekula dan matriks itu sama dok? Ya, matriks adalah merupakan bahan dasar tulang, di mana bahan dasar tulang ini dibentuk oleh osteoblast. Nah, semakin lama bahan dasar ini membentuklah trabekula tulang muda. Jadi yang homogen bentuk tidak beraturan ini adalah trabekula tulang muda. Gitu. Jelas? Baik dok, terima kasih dok. Yang lainnya nggak ada? Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan. Sel yang ditunjuk adalah sel apa? Sel mesenkim. Sel mesenkim ya, berada pada jaringan ikat mesenkim, di mana sel mesenkim yang berbentuk bintang ini berdiferensiasi menjadi osteoblast. Yang panjang-panjang dan lonjong ini yang fibrositnya. Oke. Osteosit, ya kalian sudah tahu inti gelap dense chromatin type. Yang open phase type ada osteoblast. Jaringan apa? Jaringan tulang muda. Ya, ada osteoblast, ada osteosit di dalam laguna. Sama osteoklas ya, merupakan sel raksasa berasal dari fusi dari monosit. Ya, dia bermigrasi dari pembuluh darah menjadi osteoklas. Nah, osteoklas ini di daerah tepinya ada cekungan, yaitu namanya laguna dari Howship. Ya, ini ya, osteoklas dengan lengkungannya ini, daerah yang ditunjuk adalah laguna dari Howship. Ini ya, lama-lama osteoblastnya memproduksi matriks, lama-lama dia akan terbentuklah trabekula ya.
akan semakin lebarlah trabekulanya. Ya, ini osteoblastnya. Osteoklas, daerah yang ditunjuk atau bentukan cekung yang ditunjuk adalah lakuna dari Hausik. Susunan daripada matriks tulang ada unsur organik dan anorganik, ya, di mana di situ ada kalsium, fosfat, karbonat, ya, yang menjadikan tulang semakin keras. Jenis tulang ada dua, tulang muda dan tulang dewasa. Ya, yang saudara lihat tadi adalah tulang muda, di mana ada trabekulanya. Belum terbentuk sistem Havertz, ya, pada tulang muda. Ini yang membedakan. Ketika belum terbentuk sistem Havertz seperti ini dinamakan jaringan apa? Jaringan tulang muda. Masih sama? Ketika sudah terbentuk sistem Havertz, maka menjadi jaringan tulang dewasa. Gambaran mikroskopisnya seperti yang saudara lihat. Ya. Sistem Havertz-nya yang mana? Sistem Havertz itu tersusun oleh, saudara bisa lihat, lingkaran-lingkaran garis-garis yang mengelilingi lumen di tengah. Ya, garis-garis ini dinamakan lamel-lamel Havertz. Kemudian ada lumen berisi pembuluh darah. Ini namanya kanal Havertz. Ada lakuna, di dalamnya ada osteositnya. Seluruh bentukan bulat yang ditunjuk adalah sistem Havertz. Tersusun oleh kanal Havertz, lamel Havertz, dan osteosit dan lakunanya. Ya, itu adalah sistem Havertz. Bisa dipahami sampai di sini? Sudah jelas? Oke. Dari saya sudah, Dok. Oke. Dika? Dika? Dika ini make up atau baru ya? Dari tadi dipanggil namanya tidak merespon. Ya, jadi lamel Havertz itu lamel yang mengelilingi lumen kanal Havertz. Tuh. Yang tidak mengelilingi kanal Havertz seperti ini, garis-garis, ini dinamakan interstitial lamel. Ya, ini juga interstitial lamel. Ini ya, osteositnya, ya, dia tidak mengelilingi kanal Havertz, maka garis-garis yang ditunjuk adalah interstitial lamel. Ya, macam-macam lamel. Lamel Havertz, saudara sudah tahu. Interstitial sudah. Ya, oke.
Ini lamel, interstitial, interstitial, interstitial lamel, kanal Havers. Ya, kanal Havers, lamel Havers, garis tegak lurus ini adalah tidak lain daripada sitoplasma osteosit yang saling berhubungan. Ya, ini dinamakan atau disebut dengan kanalikuli. Fungsinya apa? Supaya bisa berkomunikasi antar osteosit ini. Dari yang ada di dalam dan yang di luar bisa berkomunikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sekarang perhatikan lapisan gelap yang ada di luar ini, ya. Artinya dia bukan di bagian luar, tapi sesungguhnya dia ada di bagian dalam, ya, di dekatnya sumsum tulang, ya, ini tengahnya daripada tulang itu ini, ya. Lapisan gelap padat yang ditunjuk adalah endosteum. Lapisan tulang yang dalam. Ya, ada gelap tipis ini. Kemudian kalau saudara perhatikan di sini ada garis-garis kembali. Inilah yang inner circumferential lamelnya. Lapisan atau bentukan bergaris terdapat pada lapisan apa? Atau lapisan bergaris yang ditunjuk adalah inner circumferential lamel. Lapisan padat yang ditunjuk adalah endosteum. Perhatikan bentuk pertanyaan. Interstitial lamel. Kanal Havers. Ruangan kosong lakuna. Ada pertanyaan sampai di sini? Dok, izin bertanya. Yuk. Tadi yang untuk yang endosteum pertanyaannya apa ya, Dok? Lapisan padat. Oh, terus itu paling dekat dengan sumsum tulang ya, Dok? Yes, betul. Oke, makasih, Dok. Ini ya. Ini yang bagian dalam. Lapisan garisnya ini yang agak tebal, endosteum. Lapisan garisnya ini garis-garis. Ya. Ini adalah inner circumferential lamel. Ada garis yang tegak lurus, ini kanalikulinya. Kemudian yang lapisan garis di luar inilah yang outer circumferential lamel. Ada periosteumnya. Pembungkus daripada tulang. Jelas?
Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Iya jelas, Dok. Ini outer, ada garis. Ya. Kemudian yang tidak melingkupi kanal Havers adalah interstitial lamel. Jaringan apa? Jaringan tulang dewasa. Sistem Havers, ya. Kanal Volkmann fungsinya adalah untuk menghubungkan sistem Havers satu dengan yang lain. Dia berjalan tegak lurus dengan kanal Havers, ya. Ini gambar tulang. Ini adalah kanal Havers-nya dengan sistem Havers yang melingkari, ya. Nah, yang dinamakan kanal Volkmann. Dia menghubungkan ini dengan ini. Ya. Dalam sediaan mikroskopis gambarnya seperti ini. Artinya apa? Kanal Volkmann ini tidak dilingkupi oleh lamel Havers secara konsentris. Itu yang membedakan. Bisa bedakan kanal Volkmann dan kanal Havers? Kalau yang ini adalah kanal Havers, ya, di mana lamelnya mengelilingi. Walaupun di sini tidak jelas. Jelas ya? Lumen apa yang ditunjuk? Lumen apa ini? Lakuna, Dok. Lumen? Kanal Havers. Kanal Havers. Lakuna itu ini. Ruangan yang ditunjuk adalah ruangan kecil yang ditunjuk adalah lakuna. Ya. Kemudian lumen yang ditunjuk adalah kanal Volkmann. kanal Volkmann, ya. Lihat. Lamelnya tidak konsentris mengelilingi lumennya. Demikian juga yang di atas ini. Ya. Itu adalah kanal Volkmann. Oke. Pembungkus tulang yaitu periosteum sama ada fibrous, ada osteogenic layer. Ya. Jadi yang ada osteositnya adalah osteogenic layer. Yang jaringan ikat adalah fibrous layer. Kemudian yang tampak ini jaringan apa? Ini adalah jaringan tulang dewasa. Lihat ini ada kanal Havers-nya. Kalau yang ini jaringan apa? Belum tahu kuliahnya yang ini. Jaringan apa ini?
Kira-kira. Jaringan otot mungkin, Dok. Otot yang mana? Nanti nilainya dapat setengah kalau cuma jawab otot. Otot skelet, Dok. Otot skelet, ini kan tulang. Ya kan nempel dia. Betul. Endosteum, ya. Ya, sumsum tulang tempat hemopoietik membentukkan sel darah. Ini ya. Lapisan padat, endosteum, lapisan bergaris, inner circumferential lamel ya. Ini diulang-ulang supaya saudara hafal ya. Sabut kolagen yang masuk atau penetrasi menembus ke tulang ini ya, ini kan tulang, trabekula tulang ya. Ini adalah sabut kolagen yang masuk ini dinamakan sabut dari Sharpe. Ya. Sharpe fiber. Ya, lihat ini ada jaringan lemaknya. Oke, ada pertanyaan untuk jaringan tulang sebelum ke penulangan? Nggak ada? Dika sudah hadir? Dika ini memang kelas C ya? Make up atau anak baru? Mark up. Hah? Anak, maksudnya kakak tingkat yang mengulang, Dok. Oh, kakak tingkat ya, oke. Susahnya kalau mengulang ya seperti ini. Kemungkinan dia ada kuliah lagi bertabrakan. Nah, kalau cuman buka denger dua begini ya susah nantinya. Ya, jadi kalian tolong untuk benar-benar ya bisa lulus. Nggak tahu tanya. Nggak apa-apa sih, saya tidak melarang mereka. Kalau untuk make up memang saya bebaskan. Yang penting saudara absen. Proses osifikasi. Ya, ada osifikasi primer, ada osifikasi sekunder. Ada osifikasi dari Meckel. Osifikasi Meckel ini di daerah mandibula. Ya, ini dikupas detail di kedokteran gigi kalau ini. Ya, primer untuk membentuk tulang pipih. Ya, ini prosesnya sama seperti yang sudah saya terangkan. Osteoblast menghasilkan organik metrik, kemudian ada enzim alkalin fosfatase, ya memicu pengapuran, akhirnya terbentuklah trabekula tulang muda. Jadi prosesnya secara langsung. Nah ini. Jaringan apa? Jaringan tulang muda. Proses apa? Osifikasi primer. Ya. Hati-hati dengan pertanyaan. Proses apa? Osifikasi primer. Ya, nanti saudara bisa membaca sendiri. Nah,
Proses osifikasi sekunder itu prosesnya tidak langsung. Artinya apa? Tidak dari osteosit, bentuk matriks, tidak. Ya, tapi dia dari kondrosit dulu. Dari tulang rawan hialin dulu, baru terbentuklah jaringan tulang. Oleh karena itu dinamakan sekunder. Karena apa? Enggak langsung. Nih. Ya. Ini bisa terjadi pada daerah epifisis, ya, bisa juga pada daerah diafisis di tengah. Nah, daerah diafisis di tengah, maka pertama terbentuklah periostal bone collar, yaitu penetrasinya pembuluh darah ke dalam tulang. Nah, ya, setelah terbentuk atau pembuluh darah bisa penetrasi, maka terjadilah proses selanjutnya ini. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri. Setelah pembuluh darahnya masuk, maka tulang muda makin lama akan menebal. Oleh karena itu dinamakan periostal bone collar. Ya. Kalau bisa setelah maksud saya begini, setelah periostal bone collar terbentuk, maka kondrositnya akan mengalami hipertrofi. Produksi enzim akan bercampur dengan matriks, maka terjadi pengapuran semakin keras, semakin padat. Tuh. Ya. Nah, kondrositnya sendiri akan degenerasi, hancur. Karena kan sudah tertimbun oleh matriks. Nah, karena hancur, maka terbentuklah ruang kecil-kecil. Nah, ruang kecil-kecil ini dinamakan ruang sumsum primer. Nah, ruang sumsum ini, nih ya, nih, seperti sarang lebah. Ya, ruang sumsum itu seperti ini. Ya, kalau ini masih ada kondrositnya yang membesar, lama-lama dia hilang, terbentuklah seperti ini. Nah, kemudian akhirnya terjadi pengapuran setelah itu. Nah ini. Ya, terbentuklah trabekula tulang muda. Itu prosesnya. Ya, karena tidak langsung maka disebut sekunder. Nah, kondrositnya sendiri akan diabsorpsi oleh tulang di sekitarnya. Ini ya. Lama-lama akan timbullah matriks tulang seperti ini. Ini masih sama. Ya, saudara bisa baca sendiri di buku ada. Nah, bagaimana dengan daerah epifisis? Nih, daerah epifisis di ujung. Penulangan di sini ada terbagi menjadi zona-zona. Ya. Zona istirahat kondrositnya itu kecil-kecil, berserakan. Nah, kemudian kondrositnya baris. Ini dinamakan zona proliferasi. Ini ya, kondrositnya berserakan. Bisa lihat ya, sudah ganti ya PPT-nya, slide-nya. Kondrositnya berserakan, kemudian dia baris.
Nah, ini kan kelihatan baris, ya, kondrositnya baris. Ini diperbesar. Kondrositnya baris, inilah masuk ke zona proliferasi. Nah, kemudian kondrositnya hipertrofi, besar, gemuk-gemuk, ini masuk ke zona maturasi. Nah, setelah zona maturasi, kondrositnya degenerasi, ya, mati. Inilah yang dinamakan zona degeneratif atau zona retrogresi, ya, karena degeneratif. Nah, karena degeneratif mati, kemudian kondrositnya diserap, makanya kan hanya meninggalkan ruangan kosong. Ini ruangan kosong inilah yang dinamakan ruang sumsum primer. Ya, kondrositnya gemuk. Ini masuk ke zona maturasi. Kemudian ini mati kondrositnya, ruangan kosong, terbentuklah ruang sumsum primer. Ini ya, ruang sumsum primer. Kalau saudara perhatikan bahan dasarnya, matriksnya ini kan lebih gelap dibanding yang ini. Ya, yang ini sudah mulai terbentuk matriks, ya. Ini menghasilkan matriks kondrositnya yang mati tadi. Ini sudah masuk ke zona kalsifikasi. Ya, dilihat dari bahan dasarnya lebih gelap. Tuh ya, zona kalsifikasi. Nah, zona kalsifikasi ini kemudian akan terbentuklah lumen ruang yang lebih lebar. Ya, ini semacam ini. Nah, kondrositnya kan lama-lama mati tadi, ya. Terbentuk ruang sumsum primer. Selanjutnya maka terbentuk ruangan yang lebih besar, itu adalah ruang sumsum sekunder. Ketika ruang sumsum sekunder di sini ada apa namanya, terkikis, ya, lama-lama terjadilah proses pengendapan, terbentuklah trabekula tulang muda, ya, itu sudah masuk ke zona osifikasi. Nah, ketika zona osifikasi, kemudian ada remodeling tulang, ada resorpsi tulang, maka masuklah ke zona resorpsi. Ya, tempatnya sama tapi pertanyaannya berbeda. Ya. Zona apa? Zona kalsifikasi karena ada trabekula tulang muda. Nah, kalau ditanyakan ruangan-ruangannya ini, ya, ini zona apa? Zona resorpsi. Ruangan apa? Ruangan sumsum sekunder. Hati-hati. Nih, zona resting, kondrositnya masih berserakan, kemudian baris, zona proliferasi, gemuk-gemuk, kondrositnya zona maturasi. Terbentuklah mulai bahan dasar, ya, matriks tulang yang berwarna gelap, masuklah ke zona kalsifikasi. Nah, zona kalsifikasi ada yang mati. Ini terbentuklah ruang sumsum primer atau pada zona retrogresi. Selanjutnya terbentuklah ruangan yang lebih besar. Inilah zona masuk ke zona kalsifikasi atau zona resorpsi tergantung pertanyaan. Ruangan apa? Ruang sumsum sekunder.
Zona apa? Zona kalsifikasi karena ada trabekula tulang muda. Kalau ditanyakan yang ada di sini zona apa? Zona resorpsi. Ya, karena ada pengikisan tulang, remodeling tulang. Jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Lapisan apa? Ujung petunjuk terletak pada lapisan apa? Lapisan fibrus. Bagian dari lapisan apa? Periosteum. Oke. Yang ini ruangan apa? Sumsum primer bukan, Dok? Sumsum primer. Oke. Yang berwarna gelap ini zona apa? Zona kalsifikasi. Zona kalsifikasi. Ya, proses apa yang tampak? Proses apa yang tampak? Proses osifikasi. Osifikasi sekunder. Sekunder. Jelas ya? Oke. Masih sama? Perlu diulangi lagi. Berserakan, zona proliferasi. Baris, zona proliferasi. Gemuk-gemuk, zona maturasi. Bahan dasar gelap, zona kalsifikasi. Ya, kemudian ruang sumsum primer masuk ke zona retrogresi. Ini ruang sumsum sekunder masuk ke zona resorpsi. Ini ya zona resorpsi di sini. Yang ini zona osifikasi sudah. Jelas ya? Oke, diulangi. Oke. Sama, zona resorpsi. Tergantung pertanyaannya. Nah, kalau dari Michael ini adalah pada mandibula. Ya. Oke, kita bahas persendian. Persendian ada yang dihubungkan oleh tulang, sinostosis. Ada yang dihubungkan oleh suatu cairan sinovial, itu adalah diartrosis. Ya. Terus kalau sindesmosis dan sinkondrosis antaranya dihubungkan oleh jaringan tulang rawan. Tuh. Ini adalah persendian sindesmosis yang khusus antara mandibula dan rahang. Namanya adalah gompostis, persendian gompostis. Ini khusus. Oke. Nah ini ya ada nukleus pulposus. Pada persendian ini kedua tulang dihubungkan oleh sinkondrosis, oleh jaringan tulang rawan. Ya, tulang rawan hialin tepatnya.
Ini dihubungkan juga oleh jaringan tulang rawan, tapi jaringan tulang rawan fibrosa ya itu adalah sinkondrosis ya di daerah diskus intervertebralis. Ini tadi apa namanya? Nukleus pulposus. Jika dihubungkan oleh tulang, maka namanya sinostosis. Ya, contohnya pada sutura-sutura di daerah kranial itu sinostosis. Ya, tidak bisa bergerak secara fleksibel, malah dia akan kuat. Ya. Di artrosis, persendian di daerah lutut, pergelangan tangan, siku, artinya apa? Ada pergerakan. Karena apa? Karena ada cairan sinovial, ada membrana sinovial. Tuh. Ya. Kalau cairan sinovialnya makin sedikit, maka agak susah untuk digerakkan. Kalau terjadi gerakan, maka dia akan sakit. Itu terjadi pada manusia yang usia lanjut. Kenapa lututnya kok nyeri, ya? Kenapa persendiannya kok kaku? Nah, itu cairan sinovialnya berkurang. Nah, biasanya terapinya diberikan cairan yang buatan. Dan itu harganya cukup mahal ya, disuntikkan di situ. Ya. Ini perlu saudara ketahui ya secara teori saja, tapi di praktikum saudara tidak akan pernah ditanyakan karena agak sedikit membingungkan buat mahasiswa dan memang sulit ya. Menghasilkan cairan sinovial ya, membran sinovial. Nah, ada filinya juga, tapi secara teori ini nanti bisa ditanyakan ya. Ini membran sinovial ini yang memproduksi cairan sinovial, di mana cairan sinovial ini mengisi ini ya sinovialnya ini. Terus kemudian yang perlu saudara ketahui lagi ada sinovial membran. Ada istilah lagi membran sinovial itu tipenya ada 3. Yang ini ada tipe kurang jelas ya, ada tipe areolar, ada tipe adipos, ada tipe fibrous. Yang mungkin selanjutnya, tapi di ujian praktikum tidak pernah ditanyakan, tapi yang perlu saudara ketahui dan harus diingat, jenis persendian yang ada ini adalah persendian di artrosis ya, karena ada ruang cairan sinovial. Itu. Ya, tipe persendian adalah di artrosis, ruang yang ditunjuk ini adalah ruang sinovial yang berisi cairan sinovial. Ya, ini membran sinovial yang tipe areolar. Ya, saudara tidak perlu pusing. Ya, yang penting saudara tahu ini adalah jenis persendian di artrosis. Saudara masih ingat barusan tadi di awal bentukan gelap yang mengelilingi sel ini adalah apa? Masih ingat enggak? Tudung tulang rawan atau cartilage kapsul ya tadi. Sel apa? Nama sel yang ditunjuk adalah sel Nest ya, karena ada 2 kondrosit di sini. Lebih dari 1 kondrosit. Ya, membran sinovial ada tipenya. Lagi
Ruangan apa? Membrana sinovial. Berisi apa? Cairan sinovial. Pada persendian apa? Diartrosis. Oke, habis. Ada pertanyaan? Silahkan. Masih ada waktu. Oke, saya stop. Nah, ini ya. Oh, sudah. Oh, jangan. Oke. Ada pertanyaan, monggo? Sempat ya. Naswa tadi yang dipanggil nggak dengar. Ada pertanyaan? Silakan. Dok, izin bertanya, Dok. Masih cukup waktunya. Dok, izin bertanya, Dok. Itu tadi yang kanal Volkmann ada fungsinya nggak, Dok? Ada. Artinya apa? Dia bisa berkomunikasi antar sistem Havers. Kan dia yang menghubungkan sistem Havers satu dengan yang lain, ya melalui kanal Havers tadi. Ada yang berdiri, kemudian kanal Volkmann-nya justru yang horizontalnya tadi. Jadi dia fungsinya apa? Menghubungkan kanal Havers. Berarti itu hampir sama yang tadi fungsinya kanalikuli nggak sih, Dok? Sama. Kalau kanalikuli itu adalah komunikasinya antar sistem Havers di dalam sistem Havers-nya sendiri. Bagaimana mengkoordinasikan pada sistem Havers melalui kanalikuli. Nah, kalau sudah lintas di luar sistem Havers pakai kanal Volkmann tadi. Ya. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Dok, yang bisa lain? izin bertanya lagi, Dok? Tadi itu yang apa namanya? Tulang apa? Yang bertanya siapa tahu ini? Tuh kok hilang gajinya? Mana tadi yang bertanya? Wah, terlempar ya? Halo? Ya, siapa? Saya, Dok. Maaf, Dok. Gangguan jaringan. Dito iki. Iya, Dok. Itu tadi jaringan tulang muda sama yang dewasa, cara membedakannya bisa dilihat dari apa namanya itu? Dari lumennya atau kanal Havers-nya, Dok, yang bundar kecil, Dok. Jaringan tulang muda tidak mempunyai sistem Havers. Sudah terjawab pertanyaannya? Oh iya, Dok. Terima kasih, Dok. Dito lagi sing ngomong nih. Oke. Ada lagi? Masih ada waktu. Dok, izin bertanya. Apakah saya selesai terdengar? Jelas. Oke, baik. Itu tadi yang sel nest itu dia itu osteosit atau apa, Dok? Osteosis apa? Osteosit. Yang tadi sel nest itu. Sel nest? Iya, dia itu apa ya? Sel nest itu yang penting dalam satu lakuna itu ada lebih dari satu sel. Biasanya pada jaringan tulang rawan. Karena kan kalau jaringan tulang rawan itu selnya kan bisa menggerombol. Kalau osteoblast kan nggak mungkin. Karena dia berderet, berjajar kan di tepi tulang muda trabekulanya. Iya.
Jadi biasanya di jaringan tulang rawan dan dalam satu rumah itu ada beberapa orangnya di situ. Orangnya yang dimaksud adalah kondrositnya. Yang penting dia lebih dari satu. Kalau cuma satu nggak bisa disebut selnes, ya. Ya, terima kasih, Dok. Yang lain? Permisi dok, izin bertanya. Saya masih bingung yang membedakan ruang sumsum primer sama ruang sumsum sekunder itu gimana ya dok? Oke. Nah, ini bisa lihat ya. Nah, ini kan seperti di buku petunjuk praktikum kamu. Ya. Ini ya, yang kecil-kecil ini adalah ruang sumsum primer. Karena apa? Karena yang zona maturasi ini kondrositnya itu mati, diabsorpsi. Nah, mati diabsorpsi, akhirnya kan meninggalkan ruangan kosong. Nah, sisa absorpsinya itu kan kadang berupa semacam kotoran semacam ini. Nah, inilah yang dinamakan ruang sumsum primer. Nah, terus kemudian prosesnya terus terjadi pengendapan akhirnya terbentuklah kan trabekula. Terus terbentuk ini trabekula. Nah, begitu terbentuk trabekula, maka ruangan yang ada semakin kan luas. Begitu ada resorpsi, zona resorpsi, ya, kan ini dijadikan satu. Ini diresorpsi jadi satu sama ini, akhirnya kan menghilang, terjadilah ruangan yang lebih besar, inilah ruang sumsum sekunder. Tuh. Masnya, jelas enggak? Alhamdulillah sudah jelas dok. Terima kasih dok. Yo. Ada lagi? Dok, izin bertanya dok. Berarti itu yang titik-titik hitamnya yang di ruangan sumsum sekunder itu sisa-sisa dari osteoblastnya ya dok? Osteoblast sudah tidak ada lagi, kan sudah jadi osteosit terbenam, dan ini adalah ruang sumsum di mana terbentuklah hemopoietik, pembentuk darah. Ini di sini tempatnya di ruang sumsum, ya kan? Jadi kalau misalnya saudara makan sumsum, ya, itu kan ada kayak labirinnya kecil-kecil di tengah itu. Yang tipis kan nggak lubang apa namanya, tidak lubang langsung saudara seperti melihat sumur gitu kan, enggak. Sepertinya kan ada sekat-sekat-sekat. Nah, sekat-sekatnya itu adalah trabekula tulang mudanya itu. Bisa membayangkan? Bisa dok. Ya kayak itu ya, silakan berimajinasi sendiri. Baik, terima kasih dok. Ya. Ada lagi? Udah? Dok, izin bertanya. Tadi di yang tulang muda kan ada mesenkim dok. Yang di dekatnya sel mesenkim itu kan ada jaringan yang ada sel yang lonjong panjang gitu. Itu sel apa ya dok tadi namanya? Menurut kamu yang kamu ketahui kira-kira apa? Kan sudah belajar. Fibrosit dok.
Iya. Ya, ini kan jaringan mesenkim, ya, yang berbentuknya segitiga. Ini kan segitiga. Ini adalah sel mesenkim. Tapi yang pipih lonjong panjang ya fibrosit. Jangan lupa, mesenkim merupakan sifatnya apa? Multipoten, multifungsi. Ya, dia bisa berubah menjadi apa? Osteoblas. Bisa. Mesenkim bisa berubah menjadi fibroblas? Bisa. Di mana fibroblas akan memproduksi matriks tulang. Sudah fibroblas tidak aktif, namanya fibrosit. Ada umurnya, dia mati terus demikian. Ya. Ada lagi? Kira-kira pada gambar ini ada nggak osteoklasnya? Kira-kira ada enggak? Kira-kira ada enggak osteoklasnya? Halo? Suara saya enggak terdengar. Terdengar, Dok. Ayo mana? Pakai, Dok. iya mana yang mana? Ayo tunjukkan. Pakai annotation ya. Coba. Bismillah. Iya. Bisa. Cuman itu? Baru ketemu yang itu aja. Yang sudah jelas ada lakuna Hausipnya ada. Itu osteoblas Mas Ian. Kan satu. Apa cirinya? Oh ya. Intinya lebih dari satu. Yang saudara tunjuk, iya ini. Kan ada di dalamnya ini. Kelihatan lebih gelap. Itu kan ada inti banyak. Mana tadi yang izin jawab? Ayo. Ya. Ini kan ada lakuna Hausipnya. Ini lihat. Nih inti selnya, inti sel. Ya, ini juga. Loh, inti selnya lebih dari berapa ini? Banyak kan memanjang ini. Oke, ada pertanyaan? Pembuluh darahnya ada nggak di sini? Ada nggak pembuluh darahnya? Jangan ditinggal tidur. Wei. Ayo. Sepertinya ada, Dok. Di. Sebentar, Dok. Iya. Endotelnya mana? Sebentar, Dok. Mana sel endotelnya? Yang ini, Dok. Bisa. Ini. Yang lainnya tahu ya? Kira-kira itu dari jenis yang mana? Darah yang mana? Kapiler, Dok. Kapiler, hanya selapis endotel ya. Kalau ditanya ini jaringan apa di sekitar ujung petunjuk? Atau ini di
Di sekitar ujung petunjuk adalah jaringan. Kok nggak ada yang jawab ya? Satu, dua. Padat tidak teratur, bukan, Dok? Tingkat padat tidak teratur. Iya, apa yang susah? Apa yang susah? Sama, ini juga jaringan ikat padat tidak teratur. Yang teratur itu cuman ada di tendon aponeurosa sama ligamentum nuchae. Nah, kalau ini ya jangan dijawab jaringan ikat longgar karena ada sel mesenkim. Jadi ini adalah jaringan mesenkim. Seluruh yang tampak adalah jaringan apa? Tulang rawan. Mendem. Jaringan tulang muda. Jaringan tulang muda. Jaringan tulang muda. Proses apa? Proses osifikasi. Proses osifikasi primer. Osifikasi primer. Bentukan merah yang ditunjuk adalah Alif. Trabekula tulang muda. Ada pertanyaan? Gak ada? Ada enggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Saya mau sarapan. Udah sarapan belum? Sudah, Dok. Kamu sudah. Gue kan dari jam 7 ngecemes, lapar. Nggak ada? Sungguhan nih. Beneran loh ya nggak ada? Awas mulai ujian nggak lulus. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Dok. Terima kasih, Ya, Dok. saya live ya.